Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari terkait dengan farmakologi NSAID, melanjutkan materi terkait antiinflamasi. NSAID atau antiinflamasi nonsteroid merupakan obat yang banyak digunakan untuk meredakan nyeri, mengurangi peradangan, dan bisa menurunkan demam. NSAID ini berfungsi untuk mengobati nyeri otot, dismenore, rematik, pireksia, asam urat, migrain, serta bisa digunakan sebagai agen hemat opioid pada kasus trauma akut tertentu. NSAID ini tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, supositoria, krim, gel, serta ada yang dalam bentuk suntikan atau intravena. Mekanisme kerja dari NSAID dia yaitu menghambat enzim siklooksigenase, di mana enzim siklooksigenase dibagi menjadi siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Siklooksigenase 1 berperan dalam menjaga lapisan mukosa gastrointestinal, fungsi ginjal, dan agregasi trombosit. Sedangkan siklooksigenase 2 dia berfungsi dalam adanya respon inflamasi. Sebagian besar NSAID bersifat non-selektif, yaitu dia bisa menghambat siklooksigenase 1 dan siklooksigenase 2. Akan tetapi terdapat NSAID yang selektif terhadap COX-2. Contohnya yaitu celecoxib, di mana hanya siklooksigenase 2 yang dihambat. Berikut adalah mekanisme aksi dari NSAID. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan bahwa NSAID bekerja pada enzim siklooksigenase 1 maupun siklooksigenase 2, di mana masing-masing siklooksigenase memiliki peran tertentu, sehingga apabila terhambat, maka dia akan mengalami beberapa gejala seperti penurunan agregasi platelet, kemudian dia bisa meningkatkan kontraksi uterin, kemudian dia bisa meningkatkan temperatur dan lain sebagainya apabila tidak dihambat. Apabila NSAID dia mencegah COX-1 di sini dan COX-2 di sini, maka tidak akan terjadi pelindungan pada mukosa, tidak akan terjadi agregasi platelet, dan tidak akan terjadi pada renal, fungsi renal akan terganggu. Sehingga dengan adanya penghambatan pada COX-1 dan COX-2, dia bisa, jika dia yang dihambat COX-1, dia bisa mengalami efek samping di ginjal, lambung, maupun di trombosit. Tetapi inflamasinya teratasi. Beberapa macam NSAID berdasarkan struktur kimianya, yaitu struktur asam propionat, ada ibuprofen, ketoprofen. Teman-temannya fenamat ada asam mefenamat, meklofenamat. Kemudian pada asam asetat ada diklofenak, ketorolak, dan lain-lain. Pada turunan oksikam ada meloxicam dan piroxicam. Berdasarkan keselektivitasannya, maka ada NSAID non-selektif yang terdiri dari diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, ketorolak, asam mefenamat, meloxicam, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan pada selektif COX-2 ada celecoxib, rofecoxib, dan valdecoxib. Namun, rofecoxib dan valdecoxib sudah ditarik pada tahun 2004 dan 2005, jadi tersisa hanya celecoxib saja. NSAID non-selektif, dia digunakan untuk analgesik, antipiretik maupun antiinflamasi. Bisa digunakan juga untuk wajah memerah karena niacin. Untuk indometasin biasanya digunakan untuk menutup paten ductus arteriosus. Toksisitasnya bisa mempengaruhi nefritir interstisial, iskemik ginjal, anemia aplastik, tukak lambung, esofagitis. Untuk yang inhibitor COX-2 selektif,
Contohnya celecoxib biasanya digunakan untuk antiinflamasi dan analgesik. Biasanya digunakan pada pasien rheumatoid arthritis dan osteoartritis. Toksisitasnya dia meningkatkan risiko trombosis serta hipersensitif silang terhadap sulfonamid. Aspirin itu merupakan non-selective COX, sehingga dia bisa penghambatan yang irreversibel pada COX-1 dan COX-2 karena adanya asetilasi kovalen. Dia biasanya digunakan untuk agregasi antiplatelet pada dosis yang rendah, antipiretik dan analgesik pada dosis menengah, serta antiinflamasi pada dosis yang tinggi. Aspirin memiliki toksisitas kronis dan akut. Kronis yaitu terjadi gagal ginjal akut, tukak lambung, esofagitis, dan lain-lain. Untuk toksisitas akut bisa terjadi tinnitus dan vertigo, mual muntah, status mental, edema paru non-kardiak. Jika digunakan pada anak-anak dengan infeksi virus, maka aspirin bisa meningkatkan resiko terjadinya sindrom Rey. Siapakah yang boleh mengkonsumsi NSAID? Hampir sebagian orang dapat mengkonsumsi NSAID. Ada beberapa orang yang harus hati-hati, yaitu yang pertama pada pasien yang telah berusia di atas 65 tahun atau kategori lansia, pada ibu hamil, pada ibu menyusui, pada pasien penderita asma, atau yang pernah mengalami reaksi alergi karena NSAID, pasien yang pernah mengalami sakit MA, yang memiliki masalah di jantung, hati, ginjal, tekanan darah, yang mengkonsumsi obat lain atau sedang mencari untuk kurang dari 16 tahun. Dosis dari NSAID dimulai dosis rendah, menengah, dosis tinggi. Dibagi sesuai dengan non-selektif, selektif parsial, serta inhibitor COX-2 atau selektif COX-2. Efek samping NSAID pada gastrointestinal itu bisa mengalami dispepsia, ulkus, kolitis, perdarahan. Pada renal dia bisa mengalami retensi cairan garam, hipertensi, nefritis, nekrosis, gagal ginjal akut. Pada hepar dia bisa meningkatkan serum transaminase. Pada paru terjadi serangan asma. Pada kulit ada alergi. Pada kardiovaskular mengalami trombosis. Pada sistem saraf pusat, vertigo, dan disfungsi kognitif. Efek samping pada lambung ini kemungkinan besar karena adanya penghambatan COX-1 sehingga prostaglandin yang melindungi mukosa lambung terhambat sehingga dia bisa mengalami resiko ulkus. Efek samping pada ginjal ini karena prostaglandin yang berfungsi untuk bekerja dalam hemodinamik ginjal dia terganggu. Efek samping pada kardiovaskular terjadi karena adanya kadar prostasiklin dan prostaglandin E2 yang berkurang, di mana memiliki fungsi sebagai vasodilator dan dapat meningkatkan kadar tromboksan yang merupakan vasokonstriktor pada penggunaan NSAID yang non-selektif, sehingga bisa menyebabkan terjadinya trombosis, destabilisasi plak ateroma, dan aterogenesis. Prostaglandin I2 atau prostasiklin juga memiliki peran yang penting dalam fisiologis ginjal, sehingga jika sintesisnya dihambat dapat menyebabkan retensi cairan. Penghambatan pada siklooksinase 2 juga dapat menyebabkan eksaserbasi gagal jantung dan hipertensi, serta remodeling ventricle jantung. Yang bisa menyebabkan peningkatan kejadian efek samping kardiovaskular yang paling tinggi yaitu adalah penggunaan diklofenak. Pada hati, ini efek sampingnya jarang terjadi. Pada hematologi mungkin terjadi karena aktivitas antiplatelet. Efek samping lainnya yaitu reaksi anafilaktoid yang melibatkan kulit dan sistem paru seperti urtikaria dan penyakit pernapasan yang bisa diperburuk oleh aspirin. Efek samping pada paru
Ya, karena menyebabkan perubahan dalam metabolisme asam arakidonat sehingga produksi leukotrien menjadi berlebih dan bisa menyebabkan serangan asma. Pada kehamilan dan laktasi, dia bisa meningkatkan risiko terjadinya keguguran. Dan pada laktasi, aspirin dilaporkan dapat menyebabkan sindrom Rey. Efek samping lainnya yaitu anafilaktoid. Berikut adalah faktor risiko terjadinya perdarahan di GI, gastrointestinal. Risiko gastrointestinal biasanya terjadi pada pasien dengan umur di atas 65 tahun, yang memiliki riwayat perdarahan lambung sebelumnya, digunakan secara bersamaan dengan antikoagulan, atau digunakan bersamaan dengan kortikosteroid, kemudian memiliki penyakit sistemik yang berat, dan NSAID dosis tinggi atau kombinasi dari NSAID. Kemudian, resiko yang mungkin terjadi pada perokok, alkohol, dan infeksi Helicobacter pylori, serta strategi perlindungannya yaitu dengan memberikan terapi penghambat pompa proton seperti omeprazole dan lansoprazole, kemudian bisa menggunakan misoprostol, serta penghambat spesifik COX-2, seperti celecoxib. Faktor resiko toksisitas pada ginjal, resiko tinggi bisa mengalami depresi volume tubuh, gagal jantung kongestif, serta sirosis hati. Resiko sedang rendah bisa mengalami kelainan ginjal intrinsik, induksi obat anestesi. Resiko yang mungkin yaitu bisa terjadi pada pasien usia lanjut. Interaksi obat NSAID dengan obat lain. Obat yang berinteraksi bisa berinteraksi dengan antihipertensi, yaitu dengan cara menurunkan efek antihipertensi, meningkatkan resiko gangguan ginjal. Bagaimana rekomendasinya? Kita harus memonitori tekanan darah dan fungsi ginjal serta hiperkalemi. Interaksi dengan obat antitrombosit, contohnya clopidogrel, bisa meningkatkan resiko perdarahan, sehingga monitoring peningkatan perdarahan, terutama di gastrointestinal. Interaksi dengan aspirin apabila digunakan terapi kombinasi. Rekomendasinya, aspirin ini harus diberikan 30 menit sebelum atau 8 jam setelah pemberian NSAID yang lain. Interaksi dengan bifosfonat meningkatkan efek samping GI. Kortikosteroid bisa meningkatkan efek samping gastrointestinal. Interaksi dengan siklosporin bisa meningkatkan risiko disfungsi ginjal. Interaksi dengan fluoroquinolone dapat meningkatkan risiko stimulasi sistem saraf pusat dan kejang. Interaksi dengan litium menurunkan pembersihan litium. Kemudian heparin berat molekul rendah bisa menyebabkan efek samping perdarahan. Dengan metotreksat, dia meningkatkan konsentrasi metotreksat serum. Dengan phenytoin dapat menghambat metabolisme phenytoin. Dengan anti-jamur golongan azol, yaitu fluconazole variconazole, dia bisa meningkatkan konsentrasi NSAID dalam plasma sehingga meningkatkan efek samping dari NSAID. Dengan SSRI atau SNRI, dia meningkatkan risiko perdarahan, sulfonylurea bisa meningkatkan hipoglikemi, tacrolimus bisa meningkatkan nefrotoksik, warfarin bisa meningkatkan INR, dan meningkatkan risiko efek samping gastrointestinal, terutama pada lansia. Secara umum, kondisi-kondisi klinis yang merupakan kontraindikasi agar tidak boleh diberikan NSAID, yaitu pada pasien yang mengalami perdarahan aktif atau riwayat perdarahan saluran cerna, pasien yang mengalami ulkus gastroduodenal, ada perdarahan cerebrovaskular, ada kecenderungan untuk terjadi perdarahan, ada asma, ada riwayat hipersensitif, ada gangguan fungsi hati, hamil, menyusui, serta hipertensi berat. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan NSAID, yang pertama kita harus melihat profil dari NSAID tersebut. Indikasi dan kontraindikasi dari NSAID yang kita pilih, risiko terhadap gastrointestinal, risiko terhadap kardiovaskular, interaksi antar obat, dan kemudian dosisnya. Hal tersebut diperlukan pemantauan secara rutin apabila terjadi efek samping dari obat, baik secara klinis, kondisi klinis maupun hasil laboratorium.
Sehingga kita juga bisa merekomendasikan pemberian NSAID lepas lambat. Demikianlah materi terkait dengan NSAID. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.